Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala, yaitu kajian tafsir Al-Qur'anil Karim. Pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit membahas muqaddimah yang berkaitan dengan ulumul Quran. Karena di dalam memahami tafsir, idealnya itu adalah membutuhkan muqaddimah, sehingga nanti ketika masuk ke dalam pembahasan tidak mengalami kebingungan lagi. Kenapa ada perbedaan tafsir? Kenapa ada perbedaan qiraat? Itu sebenarnya dibahas di muqaddimah yang panjang sebelum kita menafsirkan kalamullah. Itu idealnya. Tetapi tidak mengapa, nanti di sela-sela pembahasan akan kita singgung sedikit apabila memang diperlukan untuk menjelaskan kandungan di dalam ayat yang sedang kita bahas. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini insyaallah taala adalah tafsir dari surat Al-Fatihah. Sebesar-besar surat di dalam Al-Qur'an, yang seluruh surat yang lain, surat-surat yang lain apabila dibacakan di dalam solat, itu menyebabkan atau tidak menjadikan solat tersebut sah. Surat selain Al-Quran yang jumlahnya 113. Akan tetapi apabila seseorang di dalam solat hanya membaca surat Al-Fatihah, maka solatnya adalah dianggap sah. Meskipun tentu dia meninggalkan beberapa sunnah, di antara membaca surat Al-Quran. Ini di antara keutamaan surat Al-Fatihah. Dan seluruh isi Al-Quran itu diringkas di dalam surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah kandungannya adalah mencakup seluruh isi Al-Quran. Makanya belum pernah diturunkan yang semisal surat Al-Fatihah. Tidak di Taurat, tidak di Zabur, tidak di Injil. Bahkan di dalam Al-Quran, sebesar-besar surat adalah surat Al-Fatihah. Maka sudah layak atau selayaknya, sepantasnya bagi kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendalami kandungan di dalam surat Al-Fatihah. Jangan sampai kita sholat, bertahun-tahun kita sholat tetapi tidak mengetahui makna atau kandungan dari surat Al-Fatihah. Oleh karenanya para ulama banyak yang mereka hanya menafsirkan surat Al-Fatihah saja, tidak seluruh surat, atau bahkan bagian ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Di antaranya yang luar biasa pembahasannya yang berkaitan dengan tauhid adalah apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menulis sebuah kitab yang sangat bagus, menafsirkan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam kitab beliau yang masyhur, Madarijus Salikin, yang dari kitab Madarijus Salikin ini nanti berkembang kitab-kitab yang berkaitan dengan tauhid. Di antaranya adalah Kitabut Tauhid
yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Itu adalah diantara intisari dari apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin. Tentu ditambah dengan kitab-kitab yang lainnya. Yang sekarang dicetak kurang lebih 4 jilid membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagian ulama diantaranya adalah Al-Hafidh Zainuddin Abdurrahman Ibn Rajab Al-Hambali juga menulis tafsir Al-Fatihah dengan tafsir yang panjang, memberikan fawaid, pelajaran-pelajaran yang banyak. Jadi intinya para ulama sangat perhatian terhadap tafsir dari surat Al-Fatihah. Dari zaman ke zaman ditulis kitab-kitab yang membahas tentang surat Al-Fatihah. Jamaah rahiminillah yakum, sebelum kita memasuki pembahasan dari surat Al-Fatihah, maka ada satu pembahasan yang hendaknya jangan kita lewatkan, yaitu yang berkaitan dengan al-isti'adzah. Al-isti'adzah yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adzah. Para ulama telah sepakat bahwasanya al-isti'adzah adalah disyariatkan. Dikatakan al-isti'adzatu masyru'atun qabla tilawatil Qur'an. Al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah, adalah disyariatkan ketika seseorang ingin membaca Al-Qur'an. Yaitu berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat ke-98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan ar-rajim, yang terkutuk, yang dilaknat. Ini makna dari ar-rajim, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalilnya. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasannya al-isti'adzah hukumnya adalah sunnah, tidak sampai wajib. Yaitu apabila seseorang ingin membaca Al-Quran, disunahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan di dalam isti'adzah ini terdapat banyak faidah yang nanti insya Allah akan kita terangkan. Kemudian di antara sighah atau bentuk ucapan al-isti'adzah itu sangat banyak. Yang masyhur, yang populer adalah ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang masyhur. Dan ini banyak dipilih oleh banyak para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Hanifah. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka memilih beristi'adzah dengan kalimat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tentu ada riwayatnya yang tidak perlu kita terangkan, nanti menjadi panjang. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan ungkapan A'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Yang maknanya aku berlindung kepada Allah As-Sami', yang Maha mendengar, Al-Alim, yang Maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini juga banyak dipilih oleh para salaf. Ungkapan atau sighah a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Yang ketiga yang populer juga ada tambahannya lagi, yaitu ucapan a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, Maha
mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk, yang terlaknat, dari kegilaannya atau bisikannya, dari tiupannya, dan dari bisikannya, atau dari kesombongannya. Min hamzihi, dari kesombongannya, wa nafkhihi, dari kegilaannya atau dari tiupannya, wa nafthihi, dari bisikannya. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala ini mengumpulkan di dalam kitab beliau sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa bentuk al-isti'adah dikumpulkan di dalam kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah beberapa contoh, masih banyak lagi, lebih dari 10 ya ungkapan atau sighah al-isti'adah yang diriwayatkan dari para salaf. Ya, bersambung sampai kepada para sahabat, bahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didengar langsung oleh para sahabatnya, kemudian diriwayatkan kepada para tabi'in, seterusnya sampai kepada kita semua. Intinya adalah memohon perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun asal kata dari syaitan, kan dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Ini syaitan, para ulama juga berbeda pendapat. Asal katanya itu apa? Dari mana asal kata syaitan? Ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya, beliau mengatakan secara lughah, secara bahasa dari orang-orang Arab, sebagian ulama mengatakan syaitan itu berasal dari kata syaitona, ya, syaitona, yang maknanya ba'uda, jauh. Syaitona maknanya adalah jauh, ya. Karena secara tabiatnya, tabiat syaitan itu jauh dari tabiat al-bashar, manusia. Kemudian secara tabiatnya syaitan juga jauh dari kebaikan, karena selalu ya menghembuskan atau selalu mengajak untuk melakukan kefasikan, perbuatan yang melanggar perintah Allah tabaraka wa taala. Ya, maka jauh dari kebaikan. Jadi berasal dari kata syaitona, yang mana jauh, jauh dari kebenaran. Maka dijauhkan dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Atau yang kedua, sebagian ulama mengatakan asal kata syaitan adalah dari syaito, yang maknanya adalah yang menyala atau yang terbakar. Karena syaitan diciptakan dari nyala api. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, dua asal kata ini tidak saling bertentangan. Karena tabiatnya memang syaitan adalah jauh dari kebenaran, selalu mengajak kepada kefasikan, melanggar perintah Allah. Kemudian tabiatnya tidak sesuai dengan tabiat asal manusia. Yang fitrahnya adalah berada di atas Islam. Ya, setiap bayi yang lahir ke dunia dalam keadaan berada di atas fitrah. Fitrahnya adalah dia bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Hanya saja kadang-kadang orang tuanya yang menyebabkan dia menjadi Yahudi. Kedua orang tuanya yang menyebabkan dia menjadi Nasrani, atau yang menyebabkan menjadi Majusi. Maka bertentangan dengan tabiat watak dasar manusia, maka jauh. Kemudian diciptakan dari nyala api. Ini kalau dimutlakan, kata syaitan maksudnya adalah jin. Maksudnya adalah jin yang durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun nanti ada pembahasan syaitan dari kalangan manusia. Itu kalau dimutlakan maknanya adalah jin yang durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Biasanya disebutnya syaitan. Maka sudah sewajarnya kita memohon perlindungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala sebelum kita membaca Al-Quran. Maka tafsir dari firman Allah Ta'ala
yang tadi kita bacakan, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maknanya adalah apabila engkau wahai Muhammad, ini tafsirnya, wahai engkau Muhammad ingin membaca Al-Qur'an, maka mintalah engkau perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari syaitan ar-rajim, yang maknanya marjum, yang dirajam. Makanya di dalam surat Al-Mulk dikatakan, walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnahu rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan kami telah menghias langit yang terdekat. Langit yang terdekat dengan bumi, dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan sebagai rujum, alat pelempar syaitan. Maka syaitan itu dilemparkan dari kebenaran, dijauhkan dari kebenaran. Tetapi dia juga memiliki makna rajim, yang melemparkan keburukan ke dalam hati manusia, memberikan was-was. Dia dilempar, dijauhkan dari kebenaran, tetapi dia melemparkan was-wasnya ke dalam dada-dada setiap manusia. Maka sudah sepatutnya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan ar-rajim yang dirajam, yang dia melemparkan keburukan ke dalam dada-dada manusia. Oleh karenanya, ketika seorang membaca Al-Quran, dia hendaknya adalah berusaha apa? Berusaha mentadaburinya. Syaitan senantiasa memberikan bisikan sehingga dia memalingkan seseorang dari maksud atau tujuan asalnya. Yang tujuannya dia membaca Al-Quran untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, bahkan mentadaburi isinya, maka syaitan membisiki agar dipalingkan dari tujuan awalnya. Karena itulah disyariatkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah diantara perkara yang berkaitan dengan al-isti'adah. Ini para ulama banyak sekali membahas, ya, terutama di kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah secara umum atau pembahasan tazkiyatun nufus secara khusus. Karena tipu daya setan begitu besarnya, berusaha menjerumuskan anak Adam ke dalam kebinasaan, sehingga mereka keluar dari jalan yang lurus. Oleh karenanya, sebagian ulama, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengingatkan kepada para ikhwah agar senantiasa memohon hidayah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meskipun telah berada di dalam hidayah sunnah, senantiasa kita harus meminta hidayah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar berada di dalam keistiqomahan. Istiqomah, perkara yang berat, istiqomah. Oleh karenanya mengalahkan 1000 karomah. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Banyak karomah-karomah, tetapi tidak bisa mengalahkan yang namanya al-istiqomah. Bagaimana kita bisa istiqomah? Senantiasa memohon hidayah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam solat, ya, di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu diulang-ulang. Di dalam salat sunnah, kita juga senantiasa memohon hidayah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, di antara faidah dari al-isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah, adalah yang pertama adalah dikatakan al-iltija'u ila qadirin yadfa'ul afat 'anil 'abdi la siyama daf'u wasawisi syaitan alladhi yas'a bi shiddatin ila saddil 'abdi 'an qira'atil Qur'an wa tadabburihi. Memohon perlindungan kepada Al-Qadir, Allah yang Maha Kuasa, yadfa'ul afat, untuk menolak segala mudarat,
menolak segala bahaya, keburukan dari hamba. Hamba yang dihinggapi syaitan, dibisiki oleh syaitan, maka ditolak dengan beristi'adzah. Apalagi seorang yang ingin membaca Al-Quran, syaitan senantiasa berusaha menghalang-halangi setiap hamba yang ingin membaca Al-Quran dan ingin mentadaburinya. Padahal dikatakan li'annahu min a'zamit ta'at. Min a'zamit ta'at. Padahal membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran adalah sebesar-besar ketaatan. Tentu sebesar-besar ketaatan harus dihalang-halangi. Ini adalah tugas dari syaitan. ولأنه لما كان سعي الشيطان في صد عن ذلك أبله كان احتياج العبد إلى من يصونه عن شر الشيطان أشد. Ketika semakin besar godaannya, semakin besar bisikannya, maka semakin besar pula seorang hamba hendaknya memohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang pertama. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mampu menghilangkan bahaya, mampu menghilangkan keburukan dari godaan syaitan. Ini yang pertama. Kemudian faedah yang kedua dari al-isti'adzah, dikatakan annaha taharatun lil fam mimma kana yata'atahu al-'abdu minal lahwi warrafath. Bahwasanya al-isti'adzah ini sebagai taharah. Kalau di dalam pembahasan fikih, taharah maknanya adalah apa? Berasal dari kata an-nadhafah wan-nazahah anil aqdar al-hissiyah awil ma'nawiyah. Ini secara bahasa. Taharah itu apa? Suci, bersih, murni dari segala kotoran, baik secara fisik maupun secara maknawi yang tidak kelihatan. Maka masuk di dalamnya taharah secara maknawi adalah dengan cara beristi'adzah. Dikatakan taharatun lil fam, sebagai toharoh bagi mulut. Kenapa mulut? Harus ada toharohnya. Karena mulut senantiasa mengucapkan perkataan yang sia-sia, perkataan yang keji. Perlu disucikan dengan cara beristi'adzah. Ini adalah toharoh al-fam, mulut. Sekaligus toharoh dari hati. Karena ini maknawi. Ya, bukan secara fisik. Hakikatnya mulut itu bersih. Tetapi apa yang diucapkannya berupa keburukan, berupa ucapan yang keji, berupa kesia-siaan, maka perlu disucikan dengan toharoh. Wa tatyibun lahu, ya, wa tahayyu'un litilawati kalamillahi azza wa jal. Membaguskan mulut dengan cara beristi'adzah, bagus secara maknawi. Kemudian mempersiapkan diri untuk membaca kalamullah. Membaca kalamullah. Walaupun nanti yang berkaitan dengan kalamullah itu ada pembahasan di tafsir. Yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berpuasa. Ini sebagian tafsir. Nabi Musa dijuluki sebagai apa? Julukannya apa Nabi Musa alaihissalam? Kalimullah. Orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa kalamallahu Musa taklima. Allah berbicara, mengajak bicara Musa secara langsung. Kalimullah. Termasuk di antara Rasul Ulul Azmi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kalimullah, pernah diajak bicara langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika apa? Ketika naik ke langit untuk menerima perintah sholat. Beliau juga Khalilullah atau Khalilur Rahman, sebagaimana kakek beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Musa alaihi salam adalah kalimullah yang diajak bicara langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika beliau berpuasa, ini dalam sebagian tafsir, maka beliau setelah sebulan itu beliau membersihkan mulutnya. Bahasa kita bersiwak, ya, atau menggosok giginya, sehingga bau mulutnya hilang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh untuk berpuasa lagi, ya, agar membiarkan
bau mulut yang diakibatkan karena berpuasa. Kenapa? Karena dia akan diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala secara langsung. Karena dikatakan la khulufu fami shaim atyab indallah min raihati misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum, lebih wangi daripada minyak kasturi. Makanya karena ingin diajak bicara oleh langsung, akan diajak bicara langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, membutuhkan bau mulut yang lebih harum daripada kasturi. Maka disuruh berpuasa, jangan dibersihkan mulutnya. Ini adalah diantara sebagian tafsir, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berpuasa, menyempurnakan puasanya, dan membiarkan jangan dibersihkan dulu bau mulutnya. Karena akan diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala secara langsung. Ini keistimewaan dari Nabi Musa alaihissalam. Kalau nabi-nabi yang lain itu melalui perantara, ya, melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ini adalah bau mulut diakibatkan karena berpuasa, lebih harum daripada minyak kasturi. Tetapi ini adalah kekhususan Nabi Musa alaihissalam. Adapun pembahasan kita, ya, beristi'adzah di sini adalah yang berkaitan dengan membersihkan mulut secara maknawi, ya. Karena tadi dikatakan toharoh ada kalanya secara fisik, yang kedua ada kalanya secara maknawi. Maka membersihkan dari keburukan-keburukan. Sebagaimana tauhid, ya, adalah lawan dari syirik. Maka kotoran-kotoran hati diantaranya adalah syirik. Diantaranya adalah perbuatan-perbuatan maksiat yang terbetik di dalam hati. Maka perlu semuanya disucikan. Ini adalah faedah yang kedua. Itu dalam rangka mensucikan mulut dari kotoran-kotoran, dari ghibah, dari perbuatan yang perkataan yang sia-sia, dari menghujat orang, kemudian dari melakukan ucapan-ucapan yang atau mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, yang keji, dan yang semisalnya. Kemudian di antara hikmah berikutnya, kenapa seorang disuruh beristi'adzah? Dikatakan annal malaikah tadnu min qari'il Qur'an wa tastami'u liqira'atihi wa syaitan diddul malak wa aduwwuhu. Karena malaikat itu apabila ada seorang yang membaca Al-Quran, mereka itu mendekat, ya, mendekat kepada qari pembaca Al-Quran, ingin mendengarkan bacaannya. Bahkan di dalam sebagian riwayat menempelkan bibirnya ke bibir seorang qari yang sedang membaca Al-Quran. Sedangkan syaitan sudah jelas, ya, diddul malak wa aduwwuhu, musuh dari malaikat, ya. Fa umira al-qari an yatluba min Allah Ta'ala muba'adata aduwihi anhu. Maka sudah sepantasnya seorang qari yang ingin membaca Al-Quran meminta kepada Allah perlindungan agar dijauhkan dari musuh malaikat tersebut, sehingga malaikat senantiasa mendekat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Hatta yahdurahu khasatuhu wa malaikatuhu, sehingga makhluk-makhluk yang khusus di antaranya para malaikat itu hadir untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Banyak riwayat-riwayat dari para sahabat yang ketika para sahabat membaca ada kejadian yang dianggap aneh oleh para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, tahukah engkau sesungguhnya tadi sekelompok malaikat turun mendengarkan bacaanmu. Sehingga sebagian hewan tunggangan itu ketakutan. Ya, sebagian hewan tunggangan ketakutan, hadir. Bahkan di majelis ilmu secara umum itu hadir. Ya, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zir Ibnu Abi Hubeish. Ya, Zir Ibnu Abi Hubeish yang bertanya kepada Sofwan Ibnu Asal tentang keutamaan menuntut ilmu. Maka Sofwan Ibnu Asal mengatakan, sesungguhnya malaikat
Ya, la tadau ajnihataha, membentangkan sayapnya, menurunkan sayapnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ridho kepada para penuntut ilmu. Tentu memohonkan ampun, ya, mendoakan kebaikan. Ini majelis ilmu secara umum. Atau membaca Al-Quran secara khusus. Maka dihadiri oleh para malaikat. Sedangkan malaikat adalah musuh dari syaitan. Sudah selayaknya kita meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari syaitan. Sehingga malaikat mendekat, kemudian mereka ikut menyaksikan bacaan Al-Quran kita, dan mereka mendoakan keberkahan. Kemudian, faedah berikutnya, saya tambahkan satu faedah lagi. Anal isti'adzah qabla al-qira'ah unwanun wa i'lamun bi anal ma'tiyya bihi ba'daha al-Qur'an. Bahwasanya isti'adzah itu adalah unwan, sebagai tanda, sebagai i'lam, pemberitahuan bahwasanya nanti yang akan datang setelah isti'adzah adalah bacaan Al-Qur'an. Walihada lam tusyra' al-isti'adzatu baina yaday kalamin ghairih. Maka tidak disyariatkan seorang mengucapkan al-isti'adzah untuk selain kalamullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian ngobrol. Enggak disyariatkan. Apabila orang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah tandanya orang tersebut setelah itu akan membaca Al-Quran. Akan datang kalimat setelahnya yaitu kalamullah, bukan ucapan selain kalamullah. Sehingga apa? Orang yang mendengar ada orang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia akan bersiap-siap, akan ada ayat Al-Quran yang dibacakan. Akan ada ayat Al-Quran yang dibacakan. Dan ini sebagian orang berkaitan dengan al-isti'adzah. Ini menurut pembahasan secara ilmu fikih, ini ada beberapa yang dikritik oleh sebagian ulama. Di antara mereka mengatakan ada seorang yang misalkan dia ingin membaca Al-Quran, dia mengatakan Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru membaca Al-Quran. Ini keliru. Karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan kalamullah. Itu adalah al-isti'adzah, diucapkan sebelum kalamullah. Jangan Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini keliru. Jadi ketika seorang sudah mengatakan Allah berfirman, langsung dibaca ayatnya. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, dan seterusnya langsung. Jangan qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini keliru. Karena para ulama sepakat, ya, kalimat isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan yang semisalnya itu bukan bagian dari Al-Quran. Bukan bagian dari kalamullah. Memang perintahnya ada. Dia katakan tadi apa? Fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Perintah untuk memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Tetapi kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan kalamullah. Ini perlu diperhatikan. Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini keliru. Langsung Allah berfirman, langsung dibacakan ayatnya. Ini dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Ya, barangkali 4 faedah ini yang bisa dibawakan di dalam pembahasan al-isti'adzah, ya. Cukup ya 4 faedah. Jadi menunjukkan betapa besarnya keutamaan al-isti'adzah, ya, sebelum membaca kalamullah. Adapun berkaitan dengan tafsir surat Al-Fatihah, maka yang kita akan bahas pertama adalah tafsir dari Al-Basmalah. Tafsir Al-Basmalah. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang, nanti ya saya minta ada seorang qari ya yang membacakan surat Al-Fatihah dulu sebelum ditafsirkan. Karena ini pendahuluan, maka tadi saya tidak meminta untuk salah seorang di antara ikhwan untuk membacakan surat Al-Fatihah. Nanti dibacakan dulu ya, sebelum dibuka pembahasannya, dibacakan salah seorang qari membaca ayat yang akan ditafsirkan. Adapun berkaitan dengan Al-Basmalah, nanti ada Al-Basmalah, ada At-Tasmiyah. Jadi kalau dikatakan Al-Basmalah adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau At-Tasmiyah adalah ucapan Bismillah secara mutlak. Orang menyembelih disyariatkan untuk apa? Tasmiyah. Makan juga
tasmiyah. Atau perbuatan-perbuatan yang baik secara umum disunahkan untuk ya bertasmiyah. Walaupun nanti sebagian ulama mengatakan tidak ada bedanya antara basmalah dengan tasmiyah. Jadi ketika disebut tasmiyah, maknanya juga di dalamnya al-basmalah. Atau ketika disebut al-basmalah, juga maknanya adalah at-tasmiyah. Cuma ketika bersatu nanti maknanya beda. Ya, ini diterangkan oleh banyak ulama, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, membedakan antara ya ungkapan al-basmalah dengan at-tasmiyah. Misalkan ketika minum, maka yang disyariatkan adalah tasmiyah, bismillah. Walaupun sebagian ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Imam An-Nawawi, sebagaimana beliau bawakan di dalam kitab beliau Al-Adhkar atau kitab yang lain, yang lebih utama adalah ketika minum dianjurkan untuk menyempurnakan dengan membaca basmalah. Tetap dianjurkan untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini perkara yang luas. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi tidak perlu mempersempit. Mau bismillah saja silahkan, mau bismillahirrahmanirrahim juga bagus. Ya, banyak para ulama yang menjelaskan tentang hal ini. Adapun al-basmalah, sebelum kita membahas maknanya, ini para ulama berbeda pendapat. Apakah al-basmalah ini bagian dari surat Al-Fatihah setelah sebelumnya didahului dengan ijma? Ya, didahului dengan apa? Dengan ijma. Kesepakatan para ulama. Yang pertama, ijma yang pertama, sepakat bahwasannya al-basmalah adalah salah satu bagian atau salah satu ayat dari surat An-Naml. Itu ayat ke-30. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Para ulama sepakat, bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat An-Naml. Ya, itu yang berkaitan dengan suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu datangnya dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya di dalam surat itu adalah bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini sepakat ijma. Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat atau salah satu bagian ayat dari surat An-Naml. Sepakat. Ini sepakat. Yang kedua, telah ijma para ulama, bismillahirrahmanirrahim bukanlah bagian dari surat At-Taubah. Bukan bagian dari surat At-Taubah atau Al-Baro'ah. Jadi ada dua ijma ini. Sepakat bagian dari surat An-Naml, sepakat bukan bagian dari surat At-Taubah. Ini dua ijma. Yang diperselisihkan apa? Apakah bismillahirrahmanirrahim bagian dari awal setiap surat selain yang kita sebutkan tadi, atau hanya khusus bagian dari surat Al-Fatihah, atau bukan bagian dari Al-Quran? Atau yang keempat, bagian dari Al-Quran tetapi sifatnya adalah ayat yang berdiri sendiri. Nah, jadi ada 4 pendapat masyhur. Yang kalau dikumpulkan sebenarnya lebih dari 10 pendapat. Tapi yang paling masyhur adalah 4 ini. Pertama, bismillahirrahmanirrahim bukan Al-Quran secara mutlak. Ya. Ini adalah pendapat yang masyhur dari Imam Malik. Sebenarnya banyak tabi'in yang berpendapat seperti itu. Cuma saya mau mencukupkan dari 4 madzhab aja biar mudah. Yang masyhur dari Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari seluruh surat. Bahkan bukan bagian dari Al-Quran. Bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari Al-Baqarah dan seterusnya. Jadi bukan ayat Al-Quran secara mutlak. Ini masyhur dari madhab Imam Malik. Oleh karenanya ketika pembahasan di dalam fikih Maliki, di antaranya adalah
yang dibawakan oleh Syekh Khalil Ibn Ishaq Al-Jundi. Ini kitab beliau Mukhtasar Khalil, nanti dibahas. Di antara perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Jadi dimakruhkan di dalam madzhab Maliki, pertama membuka sholat dengan doa istiftah. Yang kedua dimakruhkan memulai Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allahu Akbar, bahkan nggak mengangkat tangan. Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Maknanya tidak panjang. Jadi tidak ada istiftah, tidak ada basmalah. Langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Makruh di dalam madzhab Malik. Sebenarnya dalilnya itu dalil umum yang dipakai oleh jumhur ulama pula. Dalil secara umum, diantaranya adalah kebiasaan Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, atau yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, semuanya membuka bacaan sholatnya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini pernyataan dari Aisyah dan Anas bin Malik. Bahkan lebih tegas lagi dalam riwayat Muslim, aku tidak pernah mendengar mereka semuanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di awal ataupun di akhirnya. Tapi ini kan masih umum. Tidak diucapkan dengan keras, itu tidak menunjukkan bahwasanya basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ini salah satu dalilnya, masih banyak dalil yang lainnya. Di antaranya adalah amalan ahli Madinah. Amalan ahli Madinah. Karena di antara usul yang menjadi pondasi dari madzhab Malik itu, kan ada beberapa usul yang disepakati. Al-Quran jelas, sunnah jelas, ijma jelas, qiyas jelas. Selainnya kan diperselisihkan. Dan yang menjadi pokok, dasar pondasi di dalam madzhab Malik adalah amalu ahli Madinah. Amalan ahli Madinah. Maka mereka berdalil, di antara madzhab Maliki adalah dari zaman Nabi SAW, yaitu di Masjid Nabawi, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, kemudian zaman tabi'ut tabi'in, itu zamannya Imam Malik, seluruhnya mereka tidak pernah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam sholatnya. Berarti ini sebagai dalil bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Quran, apalagi bagian dari surat Al-Fatihah. Bukan bagian dari Al-Quran secara mutlak. Ini pendapat yang pertama. Ya, kita bawakan dalilnya sedikit saja sebagai thaqafah. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian pertama ayat pertama dari seluruh surat. Selain yang kita sebutkan, selain ijma. Berarti apa? Ayat pertama surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya sampai 113 surat. Yang totalnya menjadi berapa? 114 ditambah dengan surat An-Naml. Ya. 114 dengan surat An-Naml. Ya, kita jeda dulu untuk salat Isya. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan tadi. Ya, saya ulangi. Para ulama berbeda pendapat apakah al-basmalah itu termasuk bagian dari Al-Quran secara umum atau termasuk bagian dari surat Al-Fatihah secara khusus. Setelah kita membahas tadi dua ijma. Setelah kita membahas tadi adanya dua ijma. Yang pertama tadi kita katakan bahwasanya al-basmalah bukanlah bagian dari Al-Quran secara mutlak. Ini yang masyhur di dalam madhab Malik. Kemudian diantaranya adalah yang masyhur oleh para qurra ahli qiraah di kalangan ahli Madinah.
Kemudian di kalangan ahli Syam, bahkan pendapat ini diriwayatkan dari Al-Imam Al-Auza'i. Kemudian dinisbatkan pula pendapat ini kepada Al-Imam Abu Hanifah. Dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun pendapat yang benar di dalam mazhab Hambali tidaklah seperti ini, ya, sebagaimana dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Intinya pendapat pertama, basmalah bukan bagian dari Al-Qur'an secara mutlak. Tadi dalilnya telah kita bawakan, ya, bahwasanya Nabi SAW kemudian para khalifah setelahnya itu terbiasa membuka bacaan salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, bahwasanya al-basmalah adalah ayat pertama dari setiap surat, ya. Ayat pertama dari setiap surat. Selain surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Inilah ya pendapat yang masyhur di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Nanti ada dua pendapat di dalam mazhab Syafi'i, tapi ini masyhur. Dan ini adalah sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun bukan pendapat yang muktamad. Karena nanti pendapat resmi di dalam mazhab Hambali, al-basmalah bukanlah bagian dari surat Al-Fatihah. Dan ini adalah mazhab jumhur ulama. Nanti akan kita terangkan. Adapun di kalangan sahabat yang berpendapat bahwasanya al-basmalah adalah bagian dari setiap surat atau bagian setiap awal surat adalah diantaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Ibnu Umar, kemudian Ibnu Zubair, di antara para al-abadilah, para pemilik nama Abdullah, ya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, ya, 3 dari 4 orang al-abadilah. Yang satu lagi siapa? Kan nama Abdullah di kalangan sahabat kan kurang lebih 500 orang. Semuanya Abdullah. 4 orang dimutlakan dengan istilah al-abadilah al-arba'ah. 4 pemilik nama Abdullah. Mereka sahabat yang masih muda, junior. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Ibn al-Awwam. Kemudian yang terakhir adalah Abdullah Ibni Amr Ibni As. 3 orang al-abadilah berpendapat al-basmalah adalah ayat pertama dari setiap surat. Ya, adapun tabi'in tentu banyak, ya. Di antaranya adalah Atha, di antaranya adalah Tawus dan lain-lain. Kemudian di antara tabi'in adalah Sufyan Ats-Tsauri, kemudian di antaranya Al-Imam Ibnul Mubarak, kemudian Al-Imam Ishaq Ibnu Rahawai dan lain-lain. Di antara dalilnya, saya bawakan dalilnya 1 atau 2 saja biar nggak terlalu kepanjangan. Satu dalil yang menunjukkan bahwasannya al-basmalah adalah ayat pertama setiap surat. Jadi sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Akhwan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhwa'atan." Nabi SAW pernah tertidur sejenak. Bukan tidur yang lelap, tidur ringan. Tsumma tabassama dhahikan. Tiba-tiba beliau bangun dan tersenyum. Tidur sebentar, turun wahyu. Ya, tidur sebentar, turun wahyu. Kemudian bangun tersenyum. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Unzila alayya anifan." Telah diturunkan kepada aku tadi. Suratun, sebuah surat. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar, sampai
akhir ayat. Telah diturunkan tadi sebuah surat kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dihitung sebagai surat berarti. Berdasarkan riwayat ini. Ini bukan di Al-Fatihah, bahkan di surat Al-Kautsar. Berarti menunjukkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari seluruh surat. Selain surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Ini satu dalil. Dalil kedua, ya dua dalil saja. Ini sebuah riwayat dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Ya, namanya siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah kan berarti kan kunyah. Ya. Siapa Ummu Salamah? Ini harus mengenal ini para ya ibu-ibu kaum mukminin. Ya, siapa? Ummu Salamah namanya siapa? Hah? Ada berapa sih Ummul Mukminin? Hah? Yang disebut sebagai Ummul Mukminin ada berapa? Hah? Ada 11, ya. Ini disepakati 11 orang ini adalah Ummul Mukminin. Ya. Maka sebagian ya ahli ilmu itu mengurutkan nama-nama dari Ummul Mukminin dari awal dinikahi sampai akhir, ya, sampai istri yang terakhir yang dinikahi, jumlahnya 11. Ya, dikatakan di dalam sebuah nazam, Khalili sab'aqli khula zaini halatin zaha jafnaha ramzan sahihan muhadzaban. Ini selesai. Ya. Khalili, huruf depannya kha. Khadijah bintu Khuwailid, ya. Saba aqli hula zaini halatin. Huruf ha ini adalah Ummu Salamah, Hindu bintu Abi Umayyah. Hindu bintu Abi Umayyah. Ini namanya, ya, sebagian menyebutnya Hindun. Ya, kan hukum asal nama wanita Arab kan tidak bertanwin. Hindu atau Hindun. Hindu bintu Abi Umayyah. Ini Ummu Salamah. Wanita yang cerdas, ya, maka dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anak beliau yang bernama Umar ibn Abi Salamah kan meriwayatkan hadis tentang tasmiyah. Ya hulam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika makannya tangannya kemana-mana, maka dinampan kemana-mana. Maka Nabi mengatakan, ya hulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai hulam, wahai anak kecil, samillah, sebutlah nama Allah. Kemudian makanlah dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat. Ini Ummu Salamah meriwayatkan, kata Ummu Salamah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqta'u qira'atahu ayatan. Jadi kebiasaan Nabi SAW ketika membaca Al-Quran adalah memotong ayatnya. Jadi dibaca per ayat. Jadi disunahkan ini ketika membaca Al-Quran itu jangan disambung. Walaupun tidak haram. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dipotong per ayat. Ini kebiasaan Nabi SAW. Kemudian dikatakan kata Ummu Salamah, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu atau dua dalil bahwasanya Al-Basmalah adalah bagian dari setiap surat, ayat pertama. Kemudian dalil berikutnya adalah tetapnya Al-Basmalah di mushaf. Di mushaf tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun nanti berbeda-beda, ada yang dikasih nomor, ada yang tidak dikasih nomor, tapi tetap dimasukkan di dalam mushaf. Ya. Ada yang nomor pertamanya nanti Alhamdulillahirabbil alamin, ada yang nomor pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi baik yang dikasih nomor ataupun tidak dikasih nomor, semuanya ditulis di dalam Al-Qur'an. Maka ini menunjukkan adalah setiap surat dimulai dengan ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu dalilnya. Kemudian pendapat yang ketiga,
bahwasanya al-basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah saja. Jadi ayat pertama surat Al-Fatihah adalah al-basmalah. Adapun surat Al-Baqarah bukan. Kemudian surat Ali Imran juga bukan. Tetapi khusus Al-Fatihah saja, ayat pertama. Ini diriwayatkan dari sekelompok para salaf. Ya, di antaranya adalah seorang tabi'in yang mulia yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Siapa namanya? Orang terakhir yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Siapa? Ini tabi'in yang mulia. Setelah itu Hajjaj mati. Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, orang terakhir yang dibunuh. Ini berpendapat bahwasanya basmalah adalah ayat pertama khusus surat Al-Fatihah. Kemudian kebanyakan ya para qurra, ahli qiraah dari kalangan ahli Mekkah, kemudian Kufah. Dan ini adalah sebuah pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Dan lagi-lagi sebuah riwayat di dalam mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali dari 3 pendapat yang kita bawakan semuanya ada riwayatnya. Ini adalah di antara keunikan di dalam mazhab Hambali. Banyak sekali riwayat. Di dalam satu permasalahan kadang ada 7 riwayat, 7 pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Mana pendapat yang muktamad? Ya. Karena Imam Ahmad bin Hambal sering itu meralat pendapatnya. Maka nanti pendapat beliau yang terakhir itulah yang dijadikan sebagai pendapat resmi di dalam mazhab. Tentu itu butuh tahrir, seleksi yang ketat dari para ulama dari zaman ke zaman. Ratusan tahun sampai ditentukan inilah pendapat yang resmi di dalam mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali dalam perkembangannya seperti itu. Pendapat muktamad di abad ke-6 bisa berbeda dengan pendapat muktamad di abad ke-10. Karena terus adanya pengkajian. Karena yang namanya mazhab itu adalah bukan sekedar ijtihad dari imamnya, bukan sekedar ijtihad dari sang imam. Makanya misalkan dikatakan mazhab Hanafi, apakah seluruhnya perkataan pendapat Imam Abu Hanifah? Tentu bukan. Bahkan muridnya Imam Al-Qadhi Abu Yusuf, kemudian Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani menyelisih lebih dari sepertiga pendapat Imam Abu Hanifah. Tetapi telah menjadi madrasah khusus. Ya, madrasah khusus yang menggunakan usul kaidah yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah. Demikian mazhab yang lainnya. Jadi kalau dikatakan tidak selevel antara satu di antara 4 mazhab itu keliru. Sudah selevel. Jadi jangan dibayangkan kalau pendapat Imam Abu Hanifah selalu sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Belum tentu. Mengikuti perkembangan zaman. Kemudian dalil-dalil yang ada. Karena mereka tidak ta'assub, tidak fanatik. Yang mereka bela adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka kita lihat ya, dari zaman ke zaman menisbatkan kepada madhab tetapi tidak ta'assub. Al-Hafidz Ibn Abdul Bar Al-Maliki. Bahkan Maliki dikatakan apa tadi? Al-Basmalah bukan bagian dari Al-Quran. Al-Basmalah bukan bagian dari Al-Quran. Tetapi Al-Hafidz Ibn Abdul Bar Al-Maliki malah menulis sebuah risalah khusus yang menunjukkan bahwasanya Al-Basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Satu pembahasan khusus, Al-Insaf. Sampai ada kisah yang unik. Sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan apa? Ibn Abdul Bar adalah Syafi'i. Gara-gara menulis risalah tentang Bismillahirrahmanirrahim, bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, karena Bismillahirrahmanirrahim adalah apa? Syiar dari mazhab Syafi'i. Tidak ada mazhab Syafi'i kecuali di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, pendapat ketiga ini Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Di antara dalilnya yang menunjukkan bismillah bagian dari surat Al-Fatihah adalah hadis yang kita bacakan tadi dari Ummu Salamah. Kan sama, ya. Ketika Nabi SAW membaca Al-Fatihah dengan cara dipotong, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dalil kedua dari Anas bin Malik, ya.
annahu su'ila an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Anas bin Malik pernah ditanya, bagaimana sih cara baca Nabi SAW? Maka kata Anas bin Malik, kanat muddan, thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah, wa yamuddu birrahman, wa yamuddu birrahim. Nabi SAW memanjangkan ujung-ujungnya. Mat-matnya dipanjangkan. Yang 2 harokat dipanjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Itu bacaan sholatnya Nabi SAW, kata Anas bin Malik. Ya, matnya dipanjang-panjangin. Disebut Bismillahirrahmanirrahim. Berarti apa? Menunjukkan bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi hampir sama dengan pendapat kedua tadi. Hanya ini khusus untuk Al-Fatihah. Kalau tadi kan ada surat Al-Kautsar. Adapun pendapat yang keempat, biasanya kalau pendapat terakhir itu pendapat yang kuat, kan gitu. Itu meniru metode Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang Ashabul Kahfi. Kan disebutkan pendapat-pendapat. Sebagian mengatakan sekian. Di ujungnya baru pendapat yang benar. Baru pendapat yang kuat. Itu kalau mau mengikuti metode Al-Quran. Walaupun tidak mesti seperti itu. Kalau di dalam fikih perbandingan madhab Syafi'i, Malik, biasanya malah yang dibawakan adalah pendapat madhabnya dulu. Waqala Malik, sebutin pendapatnya. Baru waqala Abu Hanifah, waqala Syafi'i, waqala Ahmad. Tapi dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diantaranya adalah menyebutkan pendapat-pendapat yang dirasa tidak terlalu kuat, baru ditutup dengan pendapat yang kuat. Tadi dikatakan lebih dari 10 pendapat, ini kita bawakan 4 saja. Pendapat yang keempat ini, ya, kita katakan pendapat yang terakhir. Bahwasanya al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim, adalah ayat yang berdiri sendiri dan dia adalah bagian dari Al-Quran. Ayat yang berdiri sendiri dan dia adalah bagian dari Al-Quran. Berarti bukan bagian dari surat Al-Fatihah, bukan bagian dari surat Al-Baqarah, bukan bagian dari surat Ali Imran, tapi dia adalah ayat yang berdiri sendiri dan termasuk Al-Quran. Jadi ini beda dengan pendapat Imam Malik ya tadi. Kalau Imam Malik kan mengatakan bukan bagian dari Al-Quran secara mutlak. Kalau ini adalah ayat yang berdiri sendiri. Bagian dari Al-Quran, tetapi bukan ayat pertama dari setiap surat, mau Al-Fatihah maupun yang lainnya. Ya. Ini adalah pendapat sebagian para salaf, ya. Dan ini adalah pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Hambali. Jadi dari 4 pendapat tadi semuanya ada mazhab Hambalinya, tapi ini pendapat resminya. Ini adalah pendapat yang resminya, yang keempat ini. Makanya dikatakan di dalam Zadul Mustaqni, walaisat minal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim bukanlah bagian dari surat Al-Fatihah. Ini pendapat resmi mazhab Hambali dan sebagian para salaf. Di antara pendapat yang dinukil dari Al-Imam Abdullah ibnu Al-Mubarak. Kemudian pendapat dari murid Imam Abu Hanifah, Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani. Kemudian pendapat dari Abul Hasan Al-Karhi, Al-Imam Al-Karhi, ini ulama Hanafiyah. Kemudian pendapat dari Abu Bakar Ar-Razi. Dan pendapat dari Imam Daud Al-Zahiri. Kemudian inilah yang dipilih oleh Imamul Mufassirin. Imamnya para ahli tafsir siapa? Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, sebagaimana beliau tuangkan di dalam kitab beliau yang besar, ya, Tafsir At-Tabari. Yang nama kitabnya apa aslinya? Nama panjangnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Ini Al-Imam At-Tabari. Tafsir terbaik, ya, bil ma'thur, dengan riwayat. Beliau memilih pendapat yang keempat ini, ya, Al-Imam At-Tabari. Kemudian pendapat ini juga dipilih oleh sebagian ulama Syafi'iyah, ya. Di antaranya adalah Imamul A'immah yang digelari dengan
Imamul A'immah, pemilik kitab Tauhid, siapa? Kalau ada di dalam kitab-kitab sebut qala Imamul A'immah, imamnya para imam berpendapat. Ini siapa? Al-Imam Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah Asy-Syafi'i, ya. Imam Ibn Khuzaimah, penulis kitab Tauhid atau Sahih Ibn Khuzaimah. Kemudian pendapat ini juga yang dipilih oleh Imam Al-Jassas, Al-Usul, Imam Al-Jassas. Kemudian pendapat ini dipilih oleh Imam Ibn Qudamah, ya. Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi, ya, penulis kitab Al-Mughni, ya, Syekhul Madhab, syekhnya madhab Hambali. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dipilih pula oleh Al-Hafidz Jamaluddin Az-Zailai Al-Hanafi, ya, penulis kitab Nasbur Rayah. Dan ini adalah pendapat pilihan para muhakkik, ahli tahqiq, ulama di zaman sekarang. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian ulama Lajnah Daimah secara umumnya memilih pendapat ini. Di antara dalil-dalilnya, ya, dalil-dalilnya yang menunjukkan al-basmalah adalah ayat yang berdiri sendiri. Saya bawakan satu saja, ya, atau kita lihat dulu jam berapa nih, ya, karena waktunya ya tidak mencukupi. Insya Allah dalil-dalil pendapat yang keempat ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas secara rinci, ya, kenapa al-basmalah adalah bagian dari Al-Quran, tetapi bukan bagian dari setiap surat. Tetapi kenapa disebut sebagai ayat yang berdiri sendiri? Ya, insya Allah Ta'ala akan kita bahas pada ya pertemuan yang akan datang. Waktunya tidak cukup. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kita tutup dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.